Ini Marco, ya, ini tanpa suara ya. Ini Marco lagi menyanyikan, ya. Ini Marco lagi menyanyikan lagu. Lagunya itu lagu kedatangan Jemaah Carlos dengan dampingi pengacaranya membuat laporan bahwa beliau sudah berapa lama ini tidak bisa ketemu anaknya yang saat ini berusia 6 tahun dan diduga dikuasai oleh istri Pak Carlos yang sampai sekarang akses untuk bertemu anaknya juga sangat-sangat susah dan tidak tahu di mana tempatnya karena nomaden atau apa istilahnya, pindah dari tempat ke tempat yang lain. Sekalipun Pak Carlos berupaya terus bertemu dan ingin bertemu dengan istrinya untuk memastikan bahwa anak Pak Carlos itu ada di tangan Ibu Arvita. Itu kehadiran Pak Carlos hari ini, dan untuk detailnya saya sampaikan kepada Pak Carlos dan Pak lawyer dari saudara Carlos. Silakan. mungkin Bang Ibu mau ya. Teman-teman ada pertanyaan? Ya, jadi sudah berapa bulan Bang dan tidak bisa sama sekali dihubungi berarti sampai sekarang? Bulan Juli ini tanggal 21 genap 5 bulan. Nggak pernah sekalipun saya dikasih akses untuk bertemu dengan anak kandung saya sendiri. Mereka terlalu banyak persyaratan. Sedangkan tadi saya konsultasi ke opung, pengadilan atau negara memutuskan apa-apa, nggak ada itu yang namanya orang tua dikasih syarat mau ketemu sama anak kandungnya. Nah, alasan mereka, ya, kenapa mereka belum nggak berani mempertemukan saya dengan Marco, takut diintimidasi. Sekarang ayah kandung ngomong intimidasi apa ke anak kandungnya. Nah, dugaan saya ya, makanya sesuatu yang diawali dengan kebohongan, sesuatu yang diawali dengan kebusukan, dugaan kebusukan, pasti berikutnya akan ditutupi dengan kebohongan dan kebusukan yang lain. Itu sih pada prinsipnya. Dan kenapa Marco tidak diizinkan ketemu dengan saya? Karena mereka tahu ketika Marco ketemu dengan saya, anak itu nggak pernah bohong sama bapak kandungnya. Marco selalu jujur sama saya. Marco patuh sama saya. Marco punya bonding yang dekat sama saya. Perempuan itu tahu. Gitu. Makanya untuk menutup itu semua, si pendampingnya itu, ya, yang dugaan saya mau membuat hukum ala mereka. Masa ayah kandung mau ketemu anak kandung harus didampingi lawyer atau mungkin bodyguard? Itu hukum dari mana itu? Jangan buat hukum sendiri lah. Ini kan negara hukum. Dan kalau misalnya kalian memang lebih cerdas dari saya, ini pengadilan dan negara belum memutuskan apa-apa, kok kalian mau buat hukum ala kalian sendiri? Kalau pertemuan secara fisik belum bisa sampai saat ini, komunikasi atau virtual pernah? Sekali ulang tahunnya Marco, tanggal 23 April, itu saya udah minta yang keberapa kali. Sekali akhirnya dikasih itu, 23 April kemarin ulang tahunnya Marco, video call. Itu juga mengakhiri teleponnya juga secara paksa. Karena apa? Si perempuan nggak nyaman dengan saya, nggak nyaman saya ngobrol dengan Marco karena saya menanyakan sesuatu. Itu menceritakan apa Bang waktu video call sama Marco? Padahal saya baru nanya awalan aja itu. Contoh, satu, Marco itu kenapa kok buntutnya dipotong pendek? Tuh, si perempuan nggak nyaman dengan pertanyaan itu. Saya nanya kan, siapa yang nyuruh Marco kok buntutnya dipotong pendek? Dia nggak nyaman. Pertanyaan kedua, Marco sama saya, dia bisa menjawab 56 pertanyaan kelas TKO besar ya. Dia bisa menjawab 56 pertanyaan ilmu pengetahuan umum yang saya buat itu, saya catat. Setiap pagi selama perjalanan ke sekolah itu saya tanyakan dan Marco hafal semua.
56 pertanyaan ilmu pengetahuan umum, ada buktinya di rumah. Ketika saya video call, saya kasih pertanyaan yang paling gampang di antara yang susah. Marco nggak bisa jawab. Saya tanya, Marco nggak pernah belajar, kok nggak pernah belajar ilmu pengetahuan lagi? Nah, si perempuan nggak nyaman dengan pertanyaan itu. Akhirnya telepon diputus secara paksa, dan itu ada buktinya. Teman-teman wartawan sempat merekam itu dan mengeluarkan kata-kata cukup apa ya, nggak beretika sih menurut saya. Udah dikasih hati minta jantung, dia mengucapkan itu. Bang Yama, sesulit apa sih untuk bertemu dengan anak hingga akhirnya melaporkan hal ini ke Ya. Komnas Anak gitu? Bagaimana? Tingkat kesulitannya untuk bertemu anak itu Nggak seperti dikasih apa? akses. Saya selaku ayah kandungnya nggak dikasih akses mau ketemu anak kandung sendiri. Makanya saya udah beberapa upaya kan udah saya lakukan kan. Saya datengin TKP yang awal, mental. Marco harus berpindah tempat lagi. Kalau perempuannya sih nggak saya peduliin. Saya datengin TKP yang kedua yang di apartemen seputaran mana Cibubur. Itu jarak saya sama Marco udah cuman pintu itu. Si perempuan sama Marco ada di dalam unitnya waktu. Saya udah didampingi oleh Propam, saya udah didampingi oleh Chief Security setempat, tapi si perempuan nggak mau bukakan pintu. Kenapa saya minta didampingi Propam? Karena ada dugaan oknum berseragam mau ikut campur, mau sok menghalang-halangi saya dari awal memang. Nanti oknum berseragam itu akan saya ungkap di pengadilan. Itu. Padahal saya datang baik-baik, saya nggak teriak-teriak di unit itu, saya cuma pengen bertemu dengan anak. Tapi nggak dibukain pintu. Sampai Propam datang itu dia nggak bukain pintu dengan berbagai macam alasan. Akhirnya udah saya tarik mundur, saya balik kanan, masuklah LP di Polres Tangerang Selatan. Nah itu bisa mungkin dijelaskan oleh Bang Riki. Mas, mungkin dugaan sekarang Mas Yama Carlos terhadap istri apa Mas alasannya untuk anak bertemu Mas? Ya, Ya dugaan sementara Mas Yama apa? Istri melarang untuk bertemu. iya kan perempuan itu kan selalu menjual ke rekan-rekan media kan. Dia yang selalu dia jual kan. Saya pernah membawa Marco 2 kali. Itu yang dia jual kan. Cerita itu yang dijual kan. Cuman cerita yang dia jual itu kan tidak penuh. Sepenggal. Sekarang dia pernah menceritakan ke media cerita yang utuhnya itu seperti apa. Nggak berani dia masih. Karena 2 kali saya bawa Marco itu muncul dua kali surat pernyataan atas tindakan yang dia lakukan, dan nanti saya akan ungkapkan di pengadilan. Nggak berani mereka itu andalannya selalu menjual cerita sepenggal. Nggak berani mereka mengungkapkan cerita yang utuh. Karena saya tahu kalau mereka mengungkapkan cerita yang utuh itu sangat merugikan buat si perempuan. Makanya mereka ambil sepenggal yang menguntungkan buat si perempuan. Kesannya dia terzolimi, kesannya dia paling tersakiti. Itu dugaan yang pertama, ya. Dugaan yang kedua, kembali lagi, Marco ini sangat jujur sama saya, dia sangat patuh sama ayah kandungnya. Terbukti terakhir saya ketemu Marco tanggal 21 Februari, saya menginterogasi Marco 3 pertanyaan yang udah saya curigai dan saya rekam, dan Marco menjawab itu dengan jujur. Ada saya rekam, dan itu saya akan buka di pengadilan bahwa ada oknum yang mendoktrin Marco tidak benar, salah. Mohon maaf ya, doktrin itu, mohon maaf ini ya, harus saya buka di sini ya. Oknum itu seakan-akan mengajarkan anak saya, anak kandung saya ya, menjadi, mohon maaf ya, seorang teroris. Ada itu buktinya. Apa ini oknum yang berseragam yang tadi abang bilang itu? Bukan. Ada. Kalau keterkaitan oknum berseragam sama Nah, ini apa Bang? Ya, oknum berseragam ini, diduga oknum berseragam ini, dia yang ngosok ngawal-ngawal Marco dari awal ketika peristiwa ini terjadi. Apa punya hubungan sama mantan istri abang ini?
Wah, yaitu dugaan ada hubungan pertemanan kah atau hubungan spesial, ya coba tanyakan yang bersangkutan. Cuman yang saya tahu, ya, ini si oknum berseragam ini punya tugas untuk menghalang-halangi saya. Dan saya punya bukti-buktinya, saya punya bukti-bukti dan saksi, bukan hanya bukti ya, dan saksi. Dan oknum berseragam ini nggak jelas sprintnya, sprint tugasnya nggak jelas, bahkan mungkin nggak ada. Dan oknum berseragam ini bermasalah memang, tapi memang masih licin, karena dugaannya ya ada yang melindungi lah. Oke. Dari semua kecurigaan dan analisa Bang Yama sendiri ini sebenarnya apa sih yang sementara diusahakan untuk ditutupi dari pihak sebelah ini? Ya dugaan kebusukan yang mereka perbuat dari awal yang sudah tadi saya gambarkan. Kalau di awal sudah dimulai dengan kebohongan untuk menutupi kebusukan, berikutnya itu pasti akan ditutup, akan ada upaya untuk menutupi kebohongan yang satu dengan yang lain. Bahkan ada salah satu partner saya yang tadinya kami di awal itu punya itikat untuk bekerja sama karena kami berdua sama di pihak korban, itu akhirnya mundur karena mungkin udah diancam-ancam lah dari salah satu pihak sana. Terus ada yang berhubungan dengan oknum berseragam ini ya. Oknum berseragam ini jadi punya hubungan dengan informan saya, ya kan? Nah, si informan saya ini juga udah diancam-ancam. Salah satunya dengan kalimat begini nih. Kasih tahu si Yama itu, dia belum tahu itu sedang berhadapan dengan siapa. Nah, itu oknum berseragam tuh bilang. Ada hukum masih berlakukah hukum Indonesia seperti itu? Ya, saya kira berlebihan ya dengan syarat-syarat itu ya. Apalagi Yama dengan istrinya sekarang baru masih dalam gugatan perceraian. Itu artinya belum putus hubungan perkawinan mereka. Dan dari pasangan suami istri ini lahir seorang anak berusia 6 tahun. Lalu karena ada tadi ya, mungkin karena di latar belakangnya ada konflik keluarga sejak awal itu, terus berdampak pada anak menjadi korban. Jadi ketika anak itu dikuasai oleh ibunya, itu berlebihan dengan syarat-syarat tadi, harus ada bodyguard gitu ya, itu berlebihan gitu ya, dibuat-buat tanda petik. Karena apa? Perspektif perlindungan anak, si Carlos ini punya kewajiban mendasar untuk bertemu dengan anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun. Apalagi kalau mau ketemu ada persyaratan, harus ada dikawal dan itu berlebihan. Oleh karena itulah kehadiran Bang Carlos ini, saya meresponnya dalam perspektif perlindungan anak. Ya toh, ini kan belum ada putusan pengadilan. Kenapa ada persyaratan itu? Korban anak itu, gitu. Oleh sebab itu, saya kira dalam waktu dekat kita akan segera memanggil istri dari Pak Yama ini untuk kita mintai keterangannya apa yang dilaporkan oleh Pak Yama ini benar adanya atau tidak. Setelah itu kita berkesimpulan apa yang harus dilakukan oleh kedua pihak. Kalau tadi lawyernya Pak Yama sudah melaporkan ke polisi di Tangerang Selatan karena begitu banyak persyaratan dan beratnya ketemu dengan anaknya, padahal nggak perlu dihalang-halangi, itu sudah dilapor polisi, itu berarti ada tindak pidana penguasaan anak dan diskriminasi, tidak boleh ketemu, anak tidak ketemu dengan Yama itu yang akan saya lakukan. Kalaupun dengan proses yang akan berjalan, saya tentu dalam perspektif perlindungan anak, lembaga ini adalah untuk anak-anak Indonesia. Saya akan antar ini Yama untuk ketemu ibu itu. Apa alasannya? Ayo gitu loh. Tapi perspektifnya adalah perlindungan anak. Kalau ada konflik di keluarga dan sebagainya, itu urusan mereka. Tetapi urusan anak yang 6 tahun ini, dia punya hak untuk diasuh, punya hak untuk dibelai, punya hak untuk disekolahkan.
itu adalah melekat pada diri anak itu. Kewajibannya ada pada Pak Carlos, gitu loh. Kalau kewajibannya itu dihalang-halangi oleh siapapun, itu adalah tindak pidana dan diskriminasi. Pidananya 5 tahun loh, jangan apa dianggap enteng gitu loh. Nah, dalam perspektif perlindungan anak tentu saya berpihak pada anak itu, gitu. Bagaimana sekarang anak itu harus bertumbuh dengan baik sekalipun ada konflik keluarga. Itu jadi berlebihan ya, apalagi itu dikawal oleh bodyguard itu apa sih? Masa Pak Carlos mau intimidasi anaknya, anak kandung, nah itu nggak masuk logika, itu alasan aja lah. Bahwa sebenarnya nggak mau menyelesaikan aja itu aja. Nah, oleh karena itu kawan-kawan media, dalam perspektif perlindungan anak, saya akan bertindak bagaimana menyelamatkan anak-anak demi kepentingan anak-anak itu. Saya kira itu koridor yang saya akan lakukan. Tapi untuk keberadaan anakmu sendiri sekarang di mana? Yang sekarang memang oke. Jadi kalau yang pertama kali itu memang saya mengupayakan dengan berbagai cara supaya mendapatkan TKP yang pertama. Setelah itu mental. Yang kedua saya juga sudah dapetin yang tadi di apartemen. Yang sekarang memang saya sengaja agak mengendorkan dikit karena saya mikirin markonya. Kasian itu anak kalau saya kejar terus dan si perempuan itu emang apa ya, nggak tahu otaknya itu bagaimana ya. Ketika kan intinya kalau saya temukan itu pasti mental lagi. Nah saya mikirin markonya nih, gitu, keselamatan markonya juga. Kasian ini anak nih kalau selalu mental ketika saya mau bertemu, padahal saya mau bertemu. Nah sekarang saya belum tahu titiknya di mana. Gitu. Meskipun saya tetap cari, cuman saya belum menemukan titiknya di mana. Tapi sih nanti saya yakin pasti akan ketahuan juga. Ya saya kira akan temu karena beberapa hari yang lalu sudah hadir di kepolisian, berarti ada panggilan dan ada alamat kan. Ya. Nah beliau kan datang. Nah saya kira itu, saya kira ada kok. Ya janganlah bersembunyi lagi itu. Ngapain kita sembunyiin anak-anak itu? Anak itu nggak ngerti apa-apa. Anak itu tidak lahir atas kehendaknya. Itu aja prinsipnya. Ya. Atas kehendak kalau sama ibu sama tadi. Arpita. Lupa pula namanya istri. Bang serindu apa bang 5 bulan berapa? Ya. Serindu apa? 5 bulan nggak ketemu sama Wah, gimana? pada punya anak? Punya. Nggak ketemu sehari kayak gimana mbak? Ini saya 5 bulan loh mbak, nggak nyium mbak. Saya juga bukan tipe bapak atau tipe ayah yang cuma pengen punya anak. Udah ketika anak itu lahir, yang penting saya kerja, makanin tuh anak. Enggak. Dari Marco kecil saya pegang sampai terakhir ketemu itu Marco, pasti ketika saya di rumah, ya udah waktu saya cuma buat Marco, megang Marco, bercanda, tak berantem sama Marco, tak bercanda lagi, bonding terus. Dan hampir setiap hari Marco sekolah, dari awal dia sekolah, itu saya yang nganter. Terpaksa saya nggak nganter. Kalau saya memang ada kegiatan syuting pagi-pagi banget, itu terpaksa saya nggak nganter. Dengan berat hati saya nggak nganter. Sisanya saya nganter terus. Perempuan itu mau bantah, oh saksinya sekolahan. Setiap hari muka saya ada di sekolahan. Nungguin, saya nganter tuh nungguin loh. Bukan nganter balik lagi ke rumah, nungguin di sekolah. Bener nungguin. Nggak pernah saya lepas dari Marco. Kalau saya lagi off ya, Bang, nungguin di sekolah. bang sebagai pengacara langkah hukum apa sih yang akan Ya, saya lakukan? langkah-langkah hukum sih udah kita upayakan. Satu, contohnya kita buat laporan kepolisian di Polres Tangsel. Kedua, kita kan mengajukan gugatan, mengajukan hak asuh agar anak klien kami ini jatuh ke klien kami berdasarkan dengan bukti-bukti. Bukti-buktinya nanti kita akan buktikan di pengadilan. Kita akan publikasikan ke media Ya, setelah pembuktian itu. Dari bukti itu satu ada yang menguatkan atau enggak? Semua bukti itu menguatkan. Semua bukti menguatkan. Mungkin untuk sidangnya sendiri dengan itu tanggal berapa? Nanti hari Kamis itu Selah. agendanya putusan selah. Bang, di Polres Tangsel tadi kasus apa juga? Pelantaran anak dan perlakuan salah. Dan laporannya istrinya. Ya, betul.
Iya. Dan di Polres Tangsel itu sudah ada pemanggilan. Pemanggilan pertama dia nggak datang, kedua nggak datang, akhirnya dia minta waktu. Akhirnya baru Senin kemarin dia datang. Lalu upaya hukum dari pihak kepolisian sana mengupayakan untuk mediasi. Saya tahu di mediasinya seperti apa. Pasti mediasinya akan dipertemukan dengan syarat. Loh, kan ini bapak kandungnya, kenapa harus pakai syarat gitu loh. Klien kami itu punya hak dan kewajiban membesarkan ya hukum ya. Itu dia. Bang Yama masih bawa baju kemana-mana? Masih. Itu baju yang warna merah itu yang terakhir ketemu Marco itu 21 Februari. Itu yang saya tunjukin tiap hari itu. Gitu. Dan apa ya, masa undangan dari Polres Tangsel itu kan undangan negara ya, statusnya masih undangan loh, baru hadir undangan ketiga. Padahal itu perempuan kerjaannya paling tiap hari cuma live TikTok bisa, tapi menghadiri undangan negara kebanyakan alasan. Itu di logika sehat saya nggak masuk akal sih, sangat nggak masuk akal. Setahu saya dia udah pensiun dari pekerjaan tetapnya itu tahun 2021 kemarin. Sisanya ya live TikTok terus tuh, live yang ngoceh-ngoceh, berharap ada spender. Live bisa, tapi datang ke Polres Tangsel masa undangan ketiga dia baru datang dengan berbagai macam alasan. Iya kan? Katanya dugaannya kebaku, merasa banyak yang backingin. Tapi ketika diundang polisi baru undangan ketiga baru hadir, itu kan kayak meremehkan undangan negara. Nah, terus yang saya pantau ini ya, yang saya pantau ini kan keputusan pengadilan kan belum ada. Status saya masih statusnya suami, dia masih statusnya istri orang, ya kan? Tapi kalau live itu selalu mengeluarkan kata-kata janda, menjual jandanya. Padahal negara belum memutuskan apa-apa. Nah, mungkin mereka pikir nggak ada yang mantau dia kan? Lucu sih. Maksudnya dari hal yang sepele itu kayak mau buat hukum-hukum ala mereka sendiri. Gitu. Kalau saya dimanapun saya masih berstatus suami, gitu. Saya belum duda, status saya masih suami, saya belum duda. Proses iya, tapi status saya belum duda, masih suaminya orang. Tapi kalau dia kan selalu menjual janda, entah untuk mengambil simpatik atau apalah. Padahal kalau dia punya otak ya, harusnya negara dan pengadilan belum memutuskan apa-apa ya ikutin dulu aja alurnya sesuai dengan peraturan yang ada. Baik, saya kira ya sudah cukup ya. Kalau belum cukup silakan aja tanya. Pak Carlos, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan. Mudah-mudahan kehadiran Pak Carlos itu demi kepentingan terbaik anak ya. Saya kira kita semua mengamini anak harus dilindungi karena anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Saya kira demikian, terima kasih.